Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam sehat. Kembali kita beribadah dalam rumah kita masing-masing, mengikuti anjuran daripada pemerintah kita, yaitu PPKM yang keempat sampai dengan tanggal 2 Agustus. Dari gereja kami yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah Minggu tanggal 1 Agustus ini menyampaikan koras, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita masuk pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis dengan topik minggu memelihara kesatuan roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini adalah hukum yang keempat beserta maksudnya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu.
engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkan dan terimalah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu hari ini adalah dari Keluaran pasal yang ke-16, dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Marilah kita membaca secara responsoria. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca dan mengikuti warta jemaat yang telah dibagikan oleh Parhalado ke rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kembali memuji Tuhan sembari kita menyerahkan persembahan yang terindah untuk Tuhan, persembahan 1A dan 1B. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, remaja Naposo Bulung atau juga anak sekolah minggu, kembali kita masih beribadah di rumah kita masing-masing karena kita ikut bekerja sama dan menuruti arahan daripada pemerintah kita, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang keempat sampai kepada tanggal 2 Agustus. Kita berharap nanti tanggal 8 kita sudah bisa beribadah di gereja kita kalau tidak ada halangan. Bapak Ibu kekasih, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang menjadi menggema di rumah kita masing-masing dalam hidup kita, mari kita serahkan persekutuan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, syukur kepadamu Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Bapa, lawatlah jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, terutama mereka yang berusaha sekalipun mereka mengalami sakit. Berikan kepada mereka Tuhan kelepasan. Keluarga yang berkumpul memuji nama Tuhan mengikuti ibadah ini, berkati mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, bahkan berikan ketenangan. Bapa dalam surga, biarlah dengan lawatan firman Tuhan menjadi sebuah pembaharuan pada budi, pekerti, dan kehidupan kami. Bapa di surga, bersabdalah, Roh-Mu yang berkata-kata, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih, mari kita buka firman Tuhan. Surat daripada Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat dia sedang ada dalam penjara.
Kitab Efesus pasal yang keempat kita baca secara bergantian, silih berganti dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ketujuh. Efesus pasal 4 ayat pertama sampai kepada ayat yang ketujuh. Kita baca secara bergantian dan ayat yang ketujuh terakhir nanti kita bersama-sama. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayo kita bersama. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Judul perikopnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Dalam topik minggu kita mengaradoti hasadaon nitodi, hasadaon atau kesatuan. Bapak Ibu kekasih, kesatuan itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Kesatuan itu tidak harus sama tegap, tidak harus sama kuat, tidak harus sama hebat, tetapi kesatuan itu bisa saja yang satu kurang bisa menutupi kelemahan yang lain, yang satu yang kuat bisa menyelesaikan kekurangan yang lain. Ini sebenarnya cerita yang sudah lama. Seorang raja yang dia sedang merenung tentang kejayaan dan kehebatannya dan merasa bahwa kerajaannya lah lebih hebat dari raja-raja yang lain. Lalu dia melihat tangannya ini, betapa tangannya ini sudah banyak menghunjuk, tangannya ini sudah banyak berbuat, tangannya ini sudah banyak melakukan. Lalu dia melihat jari-jari dia ini, seakan-akan jari ini berbicara. Seperti tuannya ada sedikit keangkuhan, begitulah jari ini berkata. Datang yang pertama adalah yang jempol. Jempol ini berkata, wah kawan-kawan kalian yang empat, di antara kita berlima, lihat aku yang hebat. Kalau raja kita pergi kemana-mana dan berhasil mengalahkan apa yang dipergunakan, apakah kalian? Tidak. Tapi sayalah, artinya hebat. Lalu kemudian jari yang di sampingnya berkata demikian juga, kamu jangan sombong. Kalau raja kita pergi kemana-mana dan mereka tersesat, lalu dia bertemu dengan seorang penggembala atau orang di jalanan, maka raja akan bertanya, dari mana jalan untuk ke puncak sana? Dari mana jalan untuk ke lembah sana? Bukan ini yang dipakai, bukan kamu kawan, tapi saya yang dipakai. Saya adalah jari telunjuk, saya yang berguna. Kalau tidak sesat raja kita. Datang lagi raja yang jari yang di tengah, dia yang lebih panjang, dan dia berkata, sobat, tanpa saya kalian 2 lawan 2 binasa, yang satu dengan yang satu berantem. Itu saja kerja kalian, karena sombong kalian semuanya. Kalau tidak ada saya yang menengahi kalian, berantem kalian semua. Tidak ada kalian itu, saya yang hebat. Lalu datang lagi jari manis ini, lalu dia berkata, kawan, dari tadi kalian menyombongkan kemampuan kalian masing-masing. Coba raja kita mendapat penghormatan, lalu kemudian dia diberikan cincin. Apakah kepada kamu jempol? Apakah diberikan kepada kamu jari telunjuk? Apakah diberikan kepada kamu jari tengah? Ke saya jari manis, gak ada gunamu satu-satu. Begitulah kata daripada si jari manis tadi. Jari yang kecil ini tinggal diam-diam, tapi berempat ini mau mencoba mendengarkan apa yang dikatakan oleh jari yang kecil ini. Apa kata dia? Dia pun berbicara sedikit, mengangkat kepala. Kawan, cobalah, raja kita sedang berhadapan dengan makanan yang lezat. Ada di hadapannya nasi yang enak dan empuk, makanan yang luar biasa, dan dia lapar. Kalau makan, mengambil nasi itu, coba bayangkan dulu hanya kalian berempat, tanpa saya, lipat saya ini, hanya kalian berempat, tidak ikut saya. Bagaimana bisakah kalian membuat raja kita puas makannya? Tidak, bukan. Harus ikut saya mengambilnya, jangan hanya kalian. Itulah dikatakan oleh perkelahian atau perdebatan jari ini.
Bapak Ibu kekasih, semuanya ini memang ada kebenarannya. Tapi kebenaran itu kalau sudah ditonjolkan, itu terkadang membuat jadi yang lain merasa tidak enak. Begitulah dalam kehidupan ini. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka masing-masing saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu tidak bisa yang saya yang dibutuhkan, yang sana tidak. Apapun yang dititipkan, yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada diri seseorang, jangan menganggap bahwa itu lebih super daripada yang lain. Yang lain lebih lemah daripada dia. Dia lebih hebat daripada yang di sampingnya. Jangan. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang di Efesus, sebab mereka dikaruniakan berbagai-bagai karunia. Karunia itu bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Karunia itu bukan untuk kehebatan dan keterangan diri sendiri. Tapi karunia itu adalah untuk membangun rumah Tuhan. Sama seperti rumah atau gereja, ada lantai, ada dinding, ada atap, dan ada juga perangkat-perangkat di dalamnya. Demikian juga, tidak hanya satu jenis, tidak hanya semen, ada pasir. Tidak hanya pasir dan semen, ada juga besi, ada kayu dan segala macamnya, ada plastik. Semua itu saling berguna. Begitulah. Jadi jangan ada menganggap yang lain lebih hebat atau lebih rendah daripada dirinya dan dia lebih hebat. Ini dia sampaikan oleh Paulus. Sebenarnya Bapak Ibu kekasih, Paulus ini sedang berada di penjara. Itu sebabnya dia berkata, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Namun walaupun dia sedang dipenjara, terbatas dalam ruang lingkup dan ruang geraknya, tetapi dia sedaya mampunya menyampaikan nasihat, membangun jemaat Efesus, mengingatkan jemaat Efesus. Demikian kiranya kita juga. Mungkin tubuh kita sekarang sedang lemah, tapi jangan lupakan apa yang menjadi tanggung jawab. Mungkin tubuh kita sekarang sedang sakit, tapi jangan lupakan apa yang menjadi panggilan kepada kita. Apakah itu memperhatikan anak, apakah itu menasehati, apakah itu mendoakan. Panggilan itu ada pada kita, dan dikatakan di sini sebagai orang yang dipanggil, ya, sebagai orang yang dipanggil, hendaklah berpadanan dengan panggilan itu. Nah, di situ sekarang. Coba Bapak bayangkan, Ibu bayangkan, saudara-saudari bayangkan kalau sampai keluarga Kristen, lalu di sana ada bermusuhan, lalu di sana ada perseteruan, sampai ada tidak cakapan dan seterusnya. Bagaimana itu? Padahal kita adalah orang-orang yang dipanggil. Panggilan itu bukan hanya untuk pengkhotbah, bukan. Panggilan itu bukan hanya kepada perhalado atau pendeta, bukan. Kita semua jemaat ini terpanggil. Panggilan apa? Panggilan ke sorga. Tetapi untuk mencapai sorga itu, selagi kita masih di dunia ini, kita diberikan tugas-tugas masing-masing. Dalam tugas-tugas itu, kita tidak dibiarkan dengan begitu saja, tetapi Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memberikan kepada kita apa yang harus kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikannya. Tapi pemberian itu jangan kita buat menjadi kesombongan kita. Itu yang disampaikan oleh Paulus di sini. Buat persekutuan kita saat ini di tengah-tengah pergumulan, apalagi suasana pandemi corona, apa yang bisa kita katakan di sini? Janganlah sakit apapun penderitaan kita, apakah kita satu rumah sedang sakit, lalu jangan mengatakan macit, atau ada yang berkata aku lebih sakit, kalian yang kerja di situ biarlah nggak makan pun. Jangan ada saling membiarkan, tetapi apa? Harus saling menguatkan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan, di situ kita malah lebih hebat untuk saling mendukung. Dan jika kita saling mendukung di tengah-tengah pergumulan, kita akan semakin kita rasakan topangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ternyata ada satu kelompok pemuda yang sedang pergi ke puncak. Ternyata mereka berhadapan dengan salju yang sangat dingin. Lalu mereka berlari-lari untuk turun. Sewaktu mereka berlari-lari untuk turun, mereka tidak serentak berlarinya karena masing-masing beda kekuatannya. Yang pertama berlari dan menemukan seorang orang tua yang ada di atas salju. Dilihatnya orang tua ini, dilihatnya masih megap-megap orang tua ini, tapi dia berpikir bagaimana saya menyelamatkan orang tua ini, saya juga kedinginan, katanya dia kabur. Lalu kemudian datang lagi pemuda yang kedua. Demikian juga karena mereka satu arah untuk mencapai secepat mungkin sebuah pondok, sebuah gubuk. Lalu dilihatnya juga orang tua ini, lihatnya masih megap-megap juga. Lalu si orang yang kedua ini juga seperti itu, lari karena dia merasa diriku aja aku selamatkan pun sudah lumayan, apalagi ini membawa orang tua ini. Nah, begitulah dia. Lalu apa yang terjadi buat mereka selanjutnya? Yang ketiga ini, dia berlari juga. Dia berlari dan dilihatnya orang tua ini. Tapi karena dilihatnya orang tua ini megap-megap, kasihan ini pikirnya. Lalu kasihan ini pikirnya, lalu dia mengambil orang tua ini dibersihkan itu salju, lalu kemudian dinaikkan ke bahunya, lalu kemudian diangkatnya si orang tua ini. Ternyata terjadi transfer suhu tubuh antara dia dengan si orang tua ini. Seorang tua ini makin bernapas dan makin bernapas, dan si pemuda yang berjuang ini dia tidak menjadi
kedinginan, tetapi dia malah karena berjuang akhirnya mengeluarkan keringat di tengah-tengah salju. Tapi apa yang terjadi kepada pemuda yang dua di depan? Yang pertama ditemukan oleh si pemuda yang bawa orang tua tadi sudah meninggal karena dia tidak berdaya. Dia mati kaku di dalam salju itu. Demikian juga pemuda yang kedua. Tetapi pemuda yang ketiga ini tadi karena dia berjuang antara suhu tubuh dia dengan suhu tubuh si orang tua ini saling mengisi. Lalu dia sampai kepada gubuk itu bersama dengan orang tua ini. Jangan katakan dalam kehidupanmu, aku masih tahu no dokter hona memikiri kok. Aku juga masih bergumul. Boro-boro aku mikirkan kamu. Aku aja pikirkan sudah lumayan. Jangan. Justru di tengah-tengah kondisi seperti ini kita harus saling memikirkan dan saling memperhatikan dan saling peduli. Jangan katakan gak usahlah, diri masing-masing lah. Tidak. Mungkin kita tidak boleh berangkat ke rumahnya. Karena apa? Mungkin dia sudah kena, kita tahu, dan kita pun sudah kena. Tapi kan kita bisa melaksanakan dengan SMS. Rupanya kamu kena ya. Kuat ya, sabar ya. Saya juga udah kena. Bagaimana kamu sekarang? Berdiskusi. Atau setidaknya kamu tidak ada pulsa atau tidak ada kuota, setidaknya berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Dengan sampainya kepada Tuhan doa-doamu akan orang-orang yang menderita, maka Tuhan akan berkata, ini masih sedang menderita, tetapi sudah peduli kepada teman-temannya. Aku akan pertama menyelamatkan dirimu. Bapak Ibu kekasih, dalam pergumulan ini kita harus menolong. Itu yang dikatakan tadi sini, supaya hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu. Ayat yang kedua ini menjadi perhatian kita, karena kita adalah orang-orang yang dipanggil, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau kita memuliakan Tuhan, maka kita akan dipakai oleh Tuhan, tidak akan dihentikan oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan. Maka perbuatlah apa yang bisa kamu lakukan yang terbaik bagi saudaramu, karena kita adalah manusia atau makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri kita. Tidak bisa petani berkata, kami bisa hidup tanpa nelayan. Siapa bilang? Bisakah kita makan tanpa ikan? Tidak bisa. Petani berkata, kami bisa hidup tanpa orang bekerja di tekstil atau garment. Apakah mungkin seorang petani tidak mempunyai pakaian? Petani pun punya pakaian. Nah, seperti itu harus ada pekerja tekstil. Nah, seperti itu kita saling membutuhkan. Di negara kita disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus saling mendukung. Oleh karena saling bersemulah, yang Celebes Bon, yang Batak Bon, yang Manado Bon, yang Java Bon, para pemuda pada saat itu, maka berdirilah yang disebut dengan kebangunan nasional atau kebangkitan nasional. Dan kemudian para pemuda itu mengatakan, apapun sukumu, dari manapun daerahmu, hitam pun kulitmu, keriting pun rambutmu, putih pun kulitmu, atau lurus pun rambutmu, tetapi kita satu. Maka tanggal 28 Oktober para pemuda itu mengatakan, kita bertumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia. Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi beda-beda kan? Kesatuan itu hebat. Karena bersatulah kita, maka bisa mengusir penjajah. Demikian juga, mari kita usir COVID itu. Kita bersatu dengan pemerintah, menuruti PPKM yang dikatakan oleh pemerintah, sembari kita saling menguatkan sesama kita, Jemaat HKBP Philadelphia. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan menyadarkan kami betapa pentingnya Tuhan kepedulian kepada sesama, sehingga itu membentuk kesatuan yang saling memperhatikan dan sehingga kuat bisa melampaui dan melewati batas-batas daripada pencobaan-pencobaan yang luar biasa, karena saling mendukung, saling memperhatikan, bahkan saling mendoakan. Bapa dalam sorga, dengan firman-Mu pada saat ini, kiranya ini bisa kami terima dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga. Tidak ada yang merasa lebih hebat, apakah si kakaan atau si bungsu atau siapapun di tengah-tengah rumah. Demikian juga satu sama lain saling mendukung, bersatu. Satu di dalam doa, satu di dalam pengharapan, supaya doa itu terkabul. Sebab Tuhan berkata melalui pujian kami, di mana ada 2-3 orang berkumpul dan satu hati memanggil namaku, aku bersama-sama dengan mereka. Izinkanlah Tuhan setiap rumah yang bersatu pada saat ini memanggil nama Tuhan. Mereka Engkau berkati Bapa di surga. Lawatlah mereka. Namun kalau ada Tuhan harus terpisah karena dia sedang karantina mandiri, Tuhan kiranya menyertai mereka. Bahkan jika ada jemaat Tuhan yang sedang ada dalam perawatan, lawat mereka Bapa. Tolonglah mereka Tuhan, mereka yang sesat bernapas, mereka yang sudah hilang penciuman dan rasa. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka.
Sapa mereka Tuhan dengan segala kelembutan dan kasih-Mu Tuhan, agar mereka mengatakan Yesus adalah sahabat dan penolong, sehingga setelah mereka lewat daripada masa krisis itu, mereka datang bersekutu kepadamu, menyaksikan kemurahan Tuhan melalui kelemah lembutan, kerendahan hati, dan semakin mau menjadi berkat. Bapa di sorga, berkati pemimpin kami, pemerintah kami, berkati Tuhan juga para stakeholder penentu daripada kebijakan-kebijakan di negara kami ini, agar mereka bersatu hati untuk memikirkan yang terbaik, kesehatan dan keselamatan bangsa ini, maupun juga setelah itu ekonomi. Bapa dalam sorga, kiranya Engkau berikan hikmat dan bijaksana kepada presiden kami, kepada jajaran-jajaran di bawahnya, juga para pembantunya itu para menteri, dan juga kepada pemimpin di bawahnya eksekutif, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT dan seterusnya. Engkau memberkati semuanya, dan warga-Mu Engkau berkati. Bapa di surga secara khusus jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul pada saat ini dalam kehidupan mereka oleh karena sakit dalam tubuhnya, Tuhan kiranya melawat mereka, Tuhan kiranya datang untuk menjamah mereka dengan tangan Tuhan yang penuh berkat, dan Engkau juga mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka agar kesembuhan mereka terima. Tuhan lawatlah kiranya Burumu Siti Haryati, Rapak Marbun, Epi, Willy, Sony, Christina Haisel, Ati Badrun, dan demikian juga Tuhan perhaladu kami, kiranya Engkau berikan kesembuhan kepada mereka, Amang Jonner, Marpau, Inang Judika, Pak Pahan, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka agar kami Tuhan bisa saling melayani. Demikian juga Tuhan di antara Parhobas ini, Inang Sony, Engkau berikan juga lawatan dan kesembuhan. Bahkan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tidak kami tahu kabar daripada kehidupan mereka masing-masing, mereka yang sudah kami dengarkan pada hari-hari yang lalu sedang COVID, tetapi sudah banyak yang memperoleh kesembuhan oleh karena lawatan Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu. Biarlah mereka bersuka cita mengikuti ibadah ini. Yang sakit dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang menderita diberi kekuatan, dan juga yang berduka cita dihiburkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya, persekutuan kami, rumah kami, hidup kami masing-masing dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih, sebelum kita menutup ibadah kita, semoga kita minggu depan tanggal 8 bisa melaksanakan ibadah di gereja ini dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Namun walaupun demikian, kita tetap mengikuti perkembangan yang diberikan oleh pemerintah kita, yaitu peraturan-peraturan yang diberlakukan. Semoga harapan kita terwujud, tapi kita kembalikan kepada Tuhan. Sekarang kita tutup ibadah kita persiapkan persembahan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai syukur kita, sambil kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 140. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluarga-keluarga yang beribadah, jemaat yang melaksanakan kebaktian menyambut Tuhan, terimalah pertolongan, kesembuhan, dan sambutlah berkah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam sehat.